Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irka Apriliansa dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan materi dan soal-soal mengenai materi bab 10, yaitu inti atom dan iptek nuklir. Yuk kita simak penjelasannya. A. Karakteristik inti atom. 1. Partikel penyusun inti. Pada gambar di samping, inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C dan masanya 1,67264 kali 10 pangkat min 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermasa 1,6749286 kali 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C dan bermasa 9,10953 kali 10 pangkat min 31 kg. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, merupakan struktur atom yang terdiri dari proton yang berwarna biru, neutron yang berwarna abu-abu, petala atau kulit atom yang garis lingkaran. Di antara kulit atom tersebut terdapat elektron yang berwarna merah, dan terakhir terdapat nukleus atau inti atom yang berwarna kuning di tengah. Yang kedua, simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan seperti yang tertulis, dengan keterangan X sama dengan nilai unsur atom, Z sama dengan nomor atom, A sama dengan nomor massa, N sama dengan jumlah neutron. Ketiga, nuklida. Di alam terdapat unsur yang mempunyai nomor atom sama atau nomor massanya sama. A. Isotop merupakan unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. B. Isobar merupakan unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda. Yang terakhir C. Isoton merupakan unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Keempat, gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan jumlah proton dan neutron. A. Inti ringan atau Z kurang dari sama dengan 20. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1,00. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1,00. Yang B. Inti berat atau Z lebih dari 20. Inti berat stabil jika 1,00 kurang dari N per Z kurang dari 1,60. Inti tidak stabil jika N per Z lebih dari 1,60 atau N per Z kurang dari 1,00. Yang kelima, energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Kemudian tercantum gambar yang berisi rumus defek massa dengan rumus delta M sama dengan ZMP tambah A sampai Z Mn kurang M inti. Energi ikat inti dengan rumus E ikat sama dengan delta M kali C kuadrat dengan satuan Joule, atau E ikat sama dengan delta M kali 931,4 dengan satuan MeV. Dan energi ikat inti per nukleon dengan rumus EI per A dengan keterangan delta M sama dengan defek massa dengan satuan SMA, MP sama dengan massa proton dengan nilai 1,007825 SMA, Mn sama dengan massa neutron dengan nilai 1,008665 SMA, M inti sama dengan massa inti, Z sama dengan jumlah proton, N sama dengan jumlah neutron,
1 SMA atau 1 U sama dengan 1,6605402 kali 10 pangkat min 27 kg. EI sama dengan energi ikat dengan satuan MeV. A sama dengan jumlah nukleon atau nomor massa. 6. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi sangat besar. Skema reaksi inti: A tambah X reaktan, tanda panah X tambah B produk, tambah E energi reaksi. Energi reaksi dari skema reaksi inti E sama dengan MA tambah MX kurang MY tambah MB. Kemudian reaksi fusi adalah reaksi penyatuan antara dua inti atom untuk menghasilkan satu atom baru dengan inti yang lebih berat dan menghasilkan energi yang sangat besar. Kemudian reaksi fisi adalah reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Reaksi fisi hanya membutuhkan sedikit energi untuk dapat terjadi. Energi ini digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan. Partikel dipercepat oleh akselerator sehingga memiliki energi yang cukup untuk sampai ke inti atom. Dapat dilihat di paling bawah merupakan contoh gambar reaksi fusi dan fisi. Yang ketujuh, spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Dikemukakan oleh John Jacob Balmer, seorang guru matematika di Swiss pada tahun 1885. Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Dengan rumus 1 per lambda sama dengan R kali 1 per 2 kuadrat kurang 1 per N kuadrat. Dengan keterangan lambda sama dengan panjang gelombang yang dipancarkan, R sama dengan konstanta Rydberg dengan nilai 1,097 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. N sama dengan bilangan kuantum utama dengan nilai 3, 4, 5, dan seterusnya. Beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen sebagai berikut. A. Deret Lyman atau deret ultra ungu atau ultraviolet. B. Deret Balmer atau deret cahaya tampak. C. Deret Paschen atau deret inframerah 1. D. Deret bracket atau deret inframerah 2, dan yang terakhir deret Van atau deret inframerah 3. Besar panjang gelombang foton yang dilepaskan atau diserap elektron saat berpindah lintasan, rumusnya adalah 1 per lambda sama dengan E1 per Hc kali 1 per N2A kurang 1 per N2B. Dengan keterangan lambda sama dengan panjang gelombang cahaya, E1 sama dengan energi ground state yaitu energi elektron pada kulit terendah, N sama dengan 1 sebesar min 13,6 eV. H sama dengan konstanta Planck dengan nilai 6,626 kali 10 pangkat min 34 Js. En sama dengan energi elektron pada kulit ke N yaitu sebesar min 13,6 per N kuadrat eV. Pemanfaatan atom di kehidupan sehari-hari yaitu 1. Dalam garam dapur NaCl terdapat atom Na dan Cl. 2. Manusia menghirup udara yang mengandung atom O maupun N. 3. Pensil dan perhiasan intan mengandung atom C. 4. Kapur tulis mengandung atom Ca. 5. Lampu ada yang berisi gas Ne, He, atau Ar. 6. Perhiasan emas dan perak mengandung atom Au dan Ag. 7. Balon gas berisikan gas He. 8. Bahan bakar fosil mengandung atom C, H, dan O. Soal 1. Massa inti atom 20 Ca40 adalah 40,078 SMA.
Jika massa proton 1,0078 SMA dan massa neutron sama dengan 1,0087 SMA, defek massa pembentukan 20 Ca40 adalah. Penyelesaiannya diketahui, nomor atom Z sama dengan 20, nomor massa A sama dengan 40. N sama dengan A kurang Z berarti 40 kurang 20 sama dengan 20. Mi sama dengan 40,078 SMA. Mn sama dengan 1,0087 SMA. Dan Mp sama dengan 0,0078 SMA. Yang ditanya delta M atau defek massa, jawab dengan rumus delta M sama dengan Z kali MP tambah N kali Mn kurang Mi sama dengan 20 kali 1,0078 tambah 20 kali 0,0087 kurang 40,078 sama dengan 40,33 kurang 40,78. Hasilnya 0,252 SMA. Jadi defek massanya adalah 0,252 SMA. Kemudian kita akan masuk ke B, radioaktivitas. Radioaktivitas ditemukan oleh Henry Becquerel. Pada tahun 1896, Becquerel menamakan radiasi dengan uranium. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan dan inti atom yang tidak stabil disebut radioisotop. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan dan inti atom yang tak stabil disebut radionuklida. Materi yang banyak mengandung radioisotop dan radionuklida disebut zat radioaktif. 1. Sinar-sinar radioaktif. Terdapat 3 sinar radioaktif, yaitu A. Radiasi alfa. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa atau alpha decay. B. Radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa pemancaran beta, terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron atau bermuatan listrik negatif atau berupa positron bermuatan listrik positif. Kemudian yang terakhir C. Radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor atom dan nomor massa tetap. Sifat-sifat sinar. Yang pertama, sinar alfa. 1. Sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. 2. Dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. 3. Dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet. 4. Memiliki daya ionisasi paling kuat dibandingkan sinar radioaktif lainnya. 5. Memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. 6. Berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 pangkat min 2 mm di dalam logam. Yang ketujuh, laju di udara kurang lebih 0,054 C sampai dengan 0,07 C. Kemudian sinar beta. 1. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, dan bermuatan sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. 2. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. 3. Daya tembusnya lebih kuat daripada sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibandingkan sinar alfa. 4. Laju di udara kurang lebih 0,32 sampai 0,9 C. 5. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan sinar alfa.
Kemudian yang terakhir sinar gamma. 1. Tidak bermuatan listrik, sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. 2. Memiliki daya tembus paling kuat, tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain. 3. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. 4. Sinar gamma yang mempunyai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. Yang kedua, interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. Rumusnya I sama dengan I0E pangkat min mu X atau I per I0 sama dengan 1/2 pangkat X per X1/2. Dengan keterangan I sama dengan intensitas radiasi setelah melewati material dengan satuan W per M kuadrat. I0 sama dengan intensitas radiasi mula-mula dengan satuan W per M kuadrat. E sama dengan 2,71828. Mu sama dengan koefisien atenuasi atau pelemahan dengan satuan M pangkat min 1. X sama dengan tebal bahan dengan satuan meter. X1/2 sama dengan tebal paruh dengan satuan meter. Kemudian yang B, ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. Rumusnya X1/2 sama dengan 0,693 per mu. Keterangannya X1/2 sama dengan tebal paruh dengan satuan meter. Mu sama dengan koefisien pelemahan dengan satuan M pangkat min 1. Ketiga, peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegration atau rarasan decay adalah perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Aktivitas radioaktif. Rumusnya R sama dengan lambda kali N atau N sama dengan N kali Na sama dengan M per ARNA. Dengan keterangan R sama dengan aktivitas dengan satuan peluruhan per S. Lambda sama dengan konstanta dengan satuan peluruhan per S. N sama dengan jumlah inti. N sama dengan jumlah zat. M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram. AR sama dengan massa atom relatif dengan satuan G per mol. Na sama dengan bilangan Avogadro dengan nilai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Catatan, 1 becquerel sama dengan 1 Becky sama dengan 1 peluruhan per S. 1 Curie sama dengan 1 Ci sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becky. 1 Rutherford sama dengan 1 Rd sama dengan 10 pangkat 6 Becky. Kemudian yang B, peluruhan inti. Rumusnya NT sama dengan N0E pangkat lambda T dengan keterangan N0 sama dengan jumlah awal inti pada saat T0, NT sama dengan jumlah inti sisa pada saat T, lambda sama dengan konstanta peluruhan, dan T sama dengan lamanya waktu peluruhan. Kemudian yang C, waktu paruh atau half time. T 1/2 sama dengan 0,693 per lambda. Soal 2. Suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 20 hari. Agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah asalnya, maka diperlukan waktu. Penyelesaiannya diketahui T1/2 sama dengan 20 hari. NT per N0 sama dengan 1/8. Ditanya T atau waktu. Jawab rumusnya NT per N0 sama dengan 1/2 pangkat T per T1/2.
sama dengan 1/8 sama dengan 1/2 pangkat T per 20 sama dengan 1/8-nya dijadikan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat T per 20. Karena 1/2-nya sudah sama, jadi kita coret dan tersisa pangkatnya, yaitu T per 20 sama dengan 3. T sama dengan 3 kali 20. Hasilnya 60 hari. Jadi lamanya peluruhan adalah 60 hari. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. A. Reaktor fusi. Reaktor fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom ringan, misalnya reaksi antara deuterium dan tritium. Deuterium sangat melimpah di alam, namun tritium tidak ada di alam ini. Oleh karena itu, bahan yang mengandung Li6 digunakan sebagai selimut. Selanjutnya direaksikan dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi untuk menghasilkan tritium, sehingga diperoleh siklus bahan bakar. Sistem reaktor fusi terdiri dari bagian plasma teras, selimut, bejana vakum, magnet superkonduktor, dan lain-lain. Dibandingkan dengan reaktor fusi tidak akan mengalami lepas kendali dan sedikit menghasilkan produk radioaktif, sehingga memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Kemudian B. Reaktor fisi. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Istilah ini dibedakan dengan reaktor fusi yang memanfaatkan panas dari reaksi fusi. Dimungkinkan adanya reaktor yang memadukan kedua jenis tersebut atau reaktor hibrid. Gambar di bawah merupakan gambar reaktor nuklir. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses. B. Pengelolaan lingkungan. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. A. Penentuan gerak sedimen. B. Penentuan kebocoran bendungan. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Radioterapi. B. Kedokteran nuklir. C. Sterilisasi alat dan produk kesehatan. 5. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM. B. Efisiensi pemupukan. 6. Aplikasi iptek nuklir di bidang peternakan. Isotop stabil N15 manfaatnya penentuan siklus protein dalam tubuh secara in vivo. CR52 manfaatnya prediksi volume rumen dan laju pencernaan secara in vivo. C13 manfaatnya pengukuran dinamika populasi mikroba dalam rumen secara in vivo. Radioisotop I-131 manfaat litbang endokrinologi terutama T3 atau T4 RIA secara in vivo. H3 manfaat penentuan volume cairan dalam tubuh secara in vivo. I-125 manfaat litbang endokrinologi terutama konsentrasi P4 atau progesteron kurang RIA secara in vitro. C14 manfaat pengukuran pertumbuhan bakteri rumen dan juga filtrasi urin secara in vitro. CA45 manfaat pengukuran deposisi CA pada tulang secara in vitro. Dan terakhir P32 manfaat pengukuran pertumbuhan bakteri rumen secara in vitro. 7. Dampak dan proteksi radiasi. A. Dampak paparan radiasi. Pada dosis rendah, sel tubuh yang terpapar radiasi masih mampu memulihkan dirinya sendiri
dalam waktu yang tak begitu lama. Sel yang rusak hanya akan mati dan digantikan oleh sel yang baru. Namun pada dosis yang tinggi, sel yang rusak akan memperbanyak diri hingga menjadi sel kanker. B. Nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam rangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. C. Prinsip proteksi radiasi. 1. Perisai. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pengion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. 2. Jarak. Untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi, posisi diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak tertentu sumber radioaktif. 3. Waktu. Semakin lama berhadapan dengan sumber radioaktif, maka semakin besar terkena paparan radiasi, sehingga kita harus mengurangi waktu untuk berada di sumber radiasi. Sekian penjelasan saya mengenai materi bab 10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.